Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya screenshot dulu. Ya. Ya, kali ini saya akan membawakan tentang keracunan makanan atau food poisoning ya. Ya, mudah-mudahan membawa manfaat dan menambah ilmu baru ya. Untuk para adik-adik mahasiswa sekalian. Ya, ini ini sudah kemarin. Ya. Ini saya ambil contoh ya. Kenapa kok keracunan makanan itu menjadi kompetensinya 4A untuk dokter umum ya. Karena memang kasus ini sering terjadi dan bisa jadi KLB. Ini salah satu contoh di Klaten. Sempat ada KLB 101. Kalau sudah ratusan ini kan dokternya juga harus banyak ya. Ya, dan ini nanti yang mengerjakan dokter umum ya, di puskesmas biasanya. Kecuali kasus berat harus ke rumah sakit. Jadi kalau seperti ini dokter umum yang berperan identifikasi penyebabnya, identifikasi tata laksana awal, kira-kira perlu dirujuk atau tidak. Padahal keracunan makanan sangat banyak jenisnya ya. Nah, pada sesi ini kita akan belajar tentang keracunan makanan itu apa saja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dicerna dan menjadi manfaat bagi kita semua. Ya. Oh, aku nggak. Aku lagi mau cek kemarin tuh. Saya nggak ikut. Kenapa emangnya dia? Ya, learning objective. Nah, sebelum kita mulai kita harus tahu tujuan ya. Tujuannya itu mampu menjelaskan mekanisme dan patofisiologi terjadinya kedaruratan medik keracunan makanan. Mampu menjelaskan prinsip dasar dan prosedur diagnosis kedaruratan medik keracunan makanan. Mampu menjelaskan prinsip dasar kegawat daruratan dan prosedur evaluasi kedaruratan medik keracunan makanan. Dan mampu menjelaskan farmakologi dan penggunaan obat-obat kedaruratan medik pada keracunan makanan. Ya, kalau ada yang punya silahkan nanti dibaca-baca sumber bahan yang saya sampaikan dari buku Ahmed Pabdi, Emergency in Internal Medicine. Ada semua di situ ya. Dan buku ini cukup komplit ya. Semuanya ada. Beli boleh, harganya 300.000 satunya. Ya, agenda kita sebenarnya dari definisi, klasifikasi, etiologi, patofisiologi, gambaran klinis. Ini masih kurang ya. Tata laksana dan alur bagaimana kita melakukan terapi pada orang dengan keracunan makanan. Ya, pertama definisi. Istilah keracunan makanan sendiri sebenarnya menggambarkan semua penyakit yang disebabkan oleh masuknya makanan atau minuman yang mengandung toksin atau kuman. Ya, jadi sebenarnya ya gara-gara makan ini terus saya sakit ini ya. Walaupun itu kadang bukan sebab akibat ya, tetap kita berasumsi makanan itu penyebabnya. Ya, sebenarnya menurut Cole tahun 89 food poisoning atau keracunan makanan itu sebenarnya ada 3 ya. Ada foodborne infection dan intoksikasi dan atau bisa disebut juga penyakit infeksi pada usus ya. Infectious intestinal disease. Jadi sebenarnya cuma ada 2, infeksi dan intoksikasi ya. Sebenarnya karena kenapa perlu definisi ya. Contoh sederhana, seorang pasien
apa ya, pasien lupus. Nah, ternyata makan wijen terus dia tangannya bengkak. Apakah itu keracunan makanan? Bukan, itu karena wijen merangsang sistem kekebalan tubuh ya. Jadi wijen itu bisa mengandung senyawa yang mengaktifkan sel limfosit T ya. Jadi bikin autoimunnya flare. Nah, itu bukan keracunan, kurang tepat ya kalau disebut keracunan makanan. Jadi sebenarnya ada dua ya, foodborne infection dan intoksikasi. Ya, beda ya keracunan dengan ada beberapa istilah yang mirip, nanti perlu telaah menyendiri ya. Misalnya adverse reaction to a food ya, sensitif terhadap makanan. Misal makan sambal terus diare, ya, itu bukan keracunan ya. Kemudian food hypersensitivity ya, sama ya. Jadi makan daging terus sesak napas ya, karena ada reaksi imunnya. Food anafilaksis. Anafilaksis itu berarti jadi misal makan makanan tertentu timbul reaksi anafilaksis ya. Anafilaksis itu alergi yang hebat ya. Alergi hipersensitif yang bikin shock ya. Itu ada beberapa makanan tertentu terutama yang protein tinggi ya. Ada food intolerance. Food intolerance contohnya minum susu diare ya. Itu karena intoleransi dari laktosa ya. Atau penyakit celiak. Celiak itu autoimun pada usus ya. Kalau penyakit celiak berarti dia itu intoleransi terhadap gluten atau gandum ya. Jadi nggak bisa makan roti dia. Makan roti pasti diare ya. Ini food toxicity ya. Ini efek langsung dari makanan tanpa melibatkan respon imun ya. Ya, toksin dari makanan atau mikroorganisme. Nah, ini yang disebut keracunan makanan ya. Ini harus dibedakan. Food idiosinkrasi. Nah, ini hanya terjadi pada individu tertentu tetapi tanpa respon imun ya. Contohnya apa? Kalau individu tertentu misalnya suatu minuman suplemen bikin gagal ginjal, itu kan individu tertentu. Karena mungkin ada epitopnya atau ya dia kalau minum itu ginjalnya jadi rusak. Kemudian metabolic food reaction ya. Kalau dimakan berlebihan jadi toksik ya. Misalnya minum gula kebanyakan jadi orang diabetes jadi KAD. Itu bukan keracunan makanan ya. Kalau keracunan makanan tadi seperti beda. Ini ada istilah-istilah yang kita harus membedakannya. Ada lagi? Oh udah ya. Kita fokusnya pada poisoning food ya. Keracunan makanan. Bisa infeksi, bisa karena toksin ya. Sebenarnya ada dua itu ya. Ya ada dua, infeksi foodborne infection ya. Ya, karena ada organisme patogen yang tertelan ya. Contohnya apa? Contohnya yang baru-baru ini ya virus corona ya. Ternyata di usus itu ada namanya reseptor ACE ya. Ya, reseptor ACE itu yang jadi tempat masuknya virus corona, sehingga salah satu manifestasi dari COVID-19 adalah diare. Ini berarti sebenarnya karena infeksi ya. Tetapi yang dimaksud bukan itu. Ada beberapa makanan tertentu yang mungkin hajatan, syukuran, terus masaknya itu tidak higienis ya. Jadi semua keracunan ya karena infeksi ya. Kemudian toksin ya. Yang kedua klasifikasinya kan ada dua. Apakah ini infeksi, apakah ini toksin gitu ya. Yang kedua foodborne poisoning atau intoksikasi. Penyakit yang disebabkan oleh makanan yang mengandung mikroorganisme tersebut menghasilkan toksin ya.
baik dari tanaman maupun dari binatang, atau karena konsumsi makanan yang terkontaminasi zat kimia ya. Ini klasifikasinya ada 2. Nah, etiologinya seperti tadi saya sebutkan, infeksi atau toksin ya. Nah, sekarang sering dipakai agen biologi ya. Yang dulu ngetren itu antrak ya. Antraknya dimasukkan ke amplop, terus amplopnya dikirim, nanti dibuka kena orang itu dengan amplop ya, kena antrak ya. Atau sianida juga bisa ya, dimasukkan ke dalam kopi, nanti kopinya diminum, jadi bisa membunuh musuhnya ya. Ini yang infeksi dulu ya. Infeksi banyak penyebabnya. Nah, ini di buku tersebut dijelaskan banyak, saya tuliskan saja ya. Bisa bakteri ya, bakteri itu demam tipoid ya. Buah-buah, sayur mentah, selada, kue kering ya. Sebenarnya ada tipoid dan paratipoid, penyebabnya saja yang beda. Kalau paratipoid terutama paratipi ya. Ya, untuk demam tipoid sebenarnya ini di buku tertulis paratipi masuk, harusnya paratipi masuknya paratipoid. Ya. Penyakit ini adalah infeksi fekal oral ya. Fekal oral dalam arti saya mau cerita, di suatu rumah sakit pernah dilakukan pemeriksaan swab karena sesuai dengan akreditasi, dilakukan swab pada anusnya pada pegawai gizi. Ternyata 50% pegawai gizi karier tipoid atau terdapat kuman tipoid pada anusnya. Ya, jadi ini sebenarnya menggambarkan masyarakat kita bahwa banyak yang karier, silent karier, yang ketika dia mungkin BAB dan kurang bersih cuci tangan bisa menularkan pada orang lain. Jadi penyebarannya sebenarnya seperti itu untuk demam tipoid ya dan paratipoid ya. Dari karier dan disebarkan ke orang sehat. Ya, jadi hati-hati kalau makan bakso atau mie ayam ya. Kalau pengen bersih ya lihat dulu tempat cuci piringnya bagaimana. Kalau nggak jelas ya nggak usah ya, karena risiko banyak infeksi. Bisa juga sigilosis ya, mirip-mirip tipoid ini ya. Ini lewat makanan semua. Kolera, kalau kolera apa? Buang air besarnya seperti cucian beras ya. Obatnya tetrasiklin. Jadi ini khas. Cuma jeleknya dia diarenya hebat. Jadi kalau nggak diinfus segera dia dehidrasi terus mati. Oleh karena itu orang dulu itu ada wabah Korea, banyak yang mati karena dulu belum ada infus ya. Ya, ini ada juga non tipoid ya, salmonella tetapi bukan tipoid ya. Ini banyak sekali ya, bisa buah, sayur dan sebagainya. Brucellosis ya, sama ya. Nah, Bacillus anthrax ya. Ini infeksi-infeksi yang saya sebutkan ini memang jarang terjadi, jarang terdengar ya. Tetapi kalau terjadi suatu KLB, wah, daerah itu akan hancur. Contohnya dulu antrak terjadi pada Boyolali. Habis itu semua hewan dari Boyolali itu nggak laku. Ya, karena anggapannya udah kena antrak ini malah bahaya bagi manusianya. Ya, saya dulu pernah dikirim ke daerah utara Jawa, dekat Semarang gitu. Karena saat itu wabah antraks sedang ramai. Saat itu periksa antraks hanya ada di laboratorium biomedik di UNS. Saya bawa hasil lab, hasilnya positif. Tapi ternyata sampai sana pasiennya itu sudah di debridement, jadi lesinya nggak nampak. Semua yang kontak dihilangkan sama pemerintah ya. Ternyata saat itu di situ sedang pilihan umum ya, pilihan kepala daerah. Oh, saya jadi bingung, hasil yang saya bawa positif, ternyata bukti di lapangan tidak ada. Akhirnya saya tinggal amplopnya, silakan dibuka sendiri ya. Ya risiko, karena kalau daerah itu antrak langsung ekonominya jatuh. Jadi dulu ya semi politis gitu. Ya, Mycobacterium bovis ya sama ya. E. coli ini banyak sekali ya. Karena air normal itu ya
ada E. coli sebenarnya. Kalau batasnya normal, jumlahnya normal ya tidak menimbulkan infeksi. Kalau berlebihan bikin infeksi ya. Ada Listeria monocytogen ya. Ya semuanya itu banyak kan di susu, keju, es krim, telur, daging ya. Jadi hati-hati kalau kita makan benar-benar steril, dan usahakan kita boleh merebus, boleh menyimpan dalam suhu dingin atau di oven ya. Untuk virus itu paling sering apa? Gastroenteritis ya. Diare habis makan sop, ternyata penyebabnya sopnya itu ada virusnya ya. Ya, bisa juga ya. Atau hepatitis. Awal 2020 sebelum Covid kan ada hepatitis A ya. Hepatitis A itu lewat fekal oral ya, di daerah Bogor atau Jakarta itu sempat mewabah. Ya karena makanan ya. Hepatitis yang ditularkan lewat fekal oral, hepatitis A dan E ya. Ya, ini ada virus polio juga dari makanan ya. Ini apa? Rift fever virus ya dari makanan juga. Kalau parasit apa? Taenia itu ada solium, ada saginata dari daging sapi dan daging babi ya. Amoeba, Entamoeba histolytica. Ini amebiasis sering terjadi ya. Biasanya diare, kalau parah nanti jadi abses liver ya. Trichinosis ini di babi ya. Bakterinya Trichinella. Ascariosis ini cacing ya. Cacing berarti dari produk pertanian. Giardia ya dari makanan juga. Toxoplasma. Toxoplasma itu sulit ya. Soalnya orang Indonesia itu sering makan sate dan sering dekat sama kucing ya. Jadi kalau ada wanita mau hamil, periksa toxoplasma rata-rata positif untuk IgG atau infeksi masa lalunya. Ya karena wanita sering senang sama kucing ya. Kucing itu banyak toxoplasmanya. Oleh karena itu kalau benar juga orang Jawa. Kalau orang Jawa kan orang hamil nggak boleh makan sate ya. Ternyata ada toxoplasmanya ya. Cryptosporidiosis ya. Ini penyakit pada HIV ya. Ya. Kista hidatid ya pada feses anjing. Ini Diplobothryasis pada ikan ya. Wah ini sering pada orang Jepang ya. Kalau kalian ke Jepang itu ikannya nggak ada yang dimasak. Jadi kalau nggak biasa ya nanti muntah-muntah ya. Ya. Trichuriasis ya, namanya Trichuris trichuira, dan jamur, infeksi jamur Aspergillus penicillium yes ya. Sering pada roti. Jadi kalau kalian lihat roti sebelum dimakan ya dilihat ada abu-abunya enggak. Abu-abu berarti itu jamur. Ya. Ini intoksikasi ya. Intoksikasi. Jadi selain tadi infeksi ada intoksikasi ya, toksin. Ini nama penyakitnya neurolatirism atau mushroom poisoning ya. Ini karena jamur beracun. Ini kayaknya di Indonesia nggak ada. Buat pengetahuan aja. Beta oksalil, aminoalanin, paloidin dan alkaloid ya. Yang senang makan jamur hati-hati juga, ada jamur yang beracun ya. Ya, ada juga toksin ini dari tumbuhan, ini dari bakteri ya. Toksin dari Staphylococcus aureus ya. Dari Clostridium welsii dan Clostridium perfringens ada juga ya. Ini pada daging. Ini botulism kemarin sudah ya, makanan kaleng terutama sayur mayur, jagung, kacang-kacangan. Kemudian E. coli ya. Bisa pada daging sapi, produk daging sapi yang masih mentah. Jadi kalau yang bahaya itu sebenarnya daging, susu, makanan kaleng ya, sayur mayur. Kalau sayur mayur saya rasa sudah dibersihkan ya, kita dimasak sebelum dimasak kan dicuci dulu. Ini ergotisme diproduksi oleh jamur Claviceps purpurea ya.
terdapat pada gandum, terigu, tepung jagung yang dibuat ragi. Ya ini ada namanya racun kimia pada zat makanan ya, atau bisa logam berat ya, timah, merkuri, kadmium ya. Ya, hati-hati ya. Kalau kalian pernah lihat tensi raksa itu dia kan mengandung merkuri. Merkuri terus sekarang sudah dihentikan. Sudah nggak boleh karena sering bocor ya. Ada juga itu penambangan di Sulawesi dulu sempat bocor ya. Timah atau merkurinya saya lupa. Yaitu kalau bocor ke sungai, makanan yang dimakan ikan-ikan tumbuhan ya berbahaya, bisa bikin kanker dan sebagainya ya. Pestisida dan insektisida, nah ini orang desa sering ya, biar tidak ada serangga mereka nyemprot ya. Nyemprot pestisida, insektisida. Nah ini kalau makanannya terus dipetik kebetulan banyak semprotannya ya bisa berbahaya. Atau mungkin lupa, seringnya kasusnya itu beberapa kasus selain bunuh diri ya, banyak sih bunuh diri minum baygon. Menurut saya itu bodoh. Kalau mau bunuh diri terjun aja dari gedung, minum baygon malah menyiksa. Selain kasus bunuh diri ada juga kasus yang saya temui itu dia naruh di gelas ya, gelas plastik dikiranya minuman, diminum ternyata pestisida. Ada seperti itu ya. Ini bahan pengawet ya, hati-hati. Warna-warni makanan ada pengawet yang berbahaya bagi tubuh juga ya. Ya ini patogenesis jamnya ya. Jadi kita bisa perkirakan, oh dia keracunan kurang dari 1 jam langsung muntah-muntah, wah kemungkinannya ini ciguatoksin, scombatosin, saxitoksin, tetrodotoxin atau mushroom. Oh dia 1 sampai 7 jam. Oh ya, berarti kemungkinan Bacillus cereus, Staphylococcus aureus, toksin atau E. coli, Anisakis mushroom ya. 12 jam. Yang 12 jam bakteri cereus, Clostridium perfringens atau mushroom. 12 sampai 24 jam Yersinia, Vibrio cholera, E. coli yang EL, mushroom atau jamur ya. Lebih dari 24 jam kemungkinan berarti Clostridium botulinum, Shigella, Giardia lamblia, Campylobacter, Cyclospora dan sebagainya seperti tercantum ya. Ya, definisi keracunan makanan adalah, saya itu sering bikin soal langsung. Kalau saya nanti dapat amanah bikin soalnya yang tak pakai ya ini ya, cuma nanti bentuk cerita diperpanjang ya. Food toxicity sama infectious intestinal disease. Efek samping makanan tanpa melibatkan sistem imun yang mana? Yang mana? Oh ini banyak ya, saya tadi bikin banyak. Menggambarkan respon fisiologi abnormal terhadap makanan dan zat tambahannya adalah, tadi adverse ini intoleransi ya. Kemudian reaksi ini terjadi pada individu tertentu tanpa melibatkan respon imun, biasanya karena faktor genetik ya, idiosinkrasi ya. Ya, patogenesis dan gambaran sesuai dengan penyebabnya. Ya ini jadi susah. Jadi kalau ada keracunan makanan kamu harus, saya cari penyebabnya, kemudian terapi sesuai dengan penyebab ya. Berarti diagnosisnya harus benar. Berarti harus tahu patogenesisnya ya. Ya. Mekanisme keracunan makanan sangat banyak. Secara umum karena makanan mengandung enterotoksin
atau zat kimia, atau adanya infeksi, adanya spora, atau infeksi sistemik dari kuman, ya, atau respon imun terhadap antigen bakteri, ya. Ya, jadi gejala-gejala itu timbul karena hal-hal ini, dan kita harus mengevaluasi kemungkinannya apa saja. Berarti kita harus punya pengetahuan keracunan makanan tersebut bagaimana dan apa saja gitu. Ya, kita lihat. Kalau patogenesis menyebabkan gambaran klinis. Jadi gambaran klinis juga beraneka ragam, ya, sesuai dengan patogenesisnya. Ya. Ya, demam tipoid dan paratipoid. Ini pernah jadi kasus juga. Ternyata ada suatu warung makan menularkan tipoid. Ada itu. Ya. Kalau tipoid itu Salmonella typhosa, sedangkan paratipoid Salmonella paratiposa. Jadi yang diserang itu usus dan lambung, ya. Usus. Setelah itu dia akan masuk ke dalam tubuh, kemudian timbul bakteri MI primer dan sekunder, ya. Nah, dia bisa karier di kantong empedu dan di ususnya itu, yang bisa menimbulkan reinfeksi, ya. Gambaran klinisnya inkubasi 3-21 hari, atau gampangannya kalau demam 1 minggu baru kita curiga tipoid, ya. Karena kalau masih 5 hari, 6 hari itu belum khas untuk tipoid. Ya, ada namanya kriteria diagnosis Manson, ada 5 cardinal sign tipoid, ya. Bisa roseola, bisa demam yang khas, bisa gangguan GIT tract, atau bisa juga lidah kotor dan bradikadi relatif untuk gejala tipoid, ya. Gangguan GIT tract bisa diare, bisa konstipasi karena yang diserang lapisan dari usus, ya. Karena ini infeksi, bisa pembesaran hati atau limpa, dan karena dia ada yang diserang lambung dan usus, bisa abdominal pain. Komplikasi terutama minggu ketiga, ya, perforasi usus, ya, kalau tidak diobati. Tapi saya rasa sudah zaman sekarang sudah nggak mungkin, ya, kecuali kebangetan, ya. Orang demam hari pertama istirahat di rumah, istighfar. Hari kedua minum paracetamol, belum membaik, hari ketiga baru ke dokter, ya. Kalau sekarang ke dokter pada takut, ya, takut dicurigai COVID, ya. Suruh periksa nanti malah beneran. Ya, Salmonella non tipoid ini selain tipoid dan paratipoid, ya. Ya, karena dia diare seringnya dan mual muntah sehingga dehidrasi. Sama yang diserang itu usus, jadi keluhan utama di saluran cerna. Sigilosis dysentery basilar. Beda, ya, sama amuba. Kalau dysentery basilar kita curiganya apa? Diare darah lendir, ya. Kalau dysentery amuba diare lendir aja, darahnya sedikit. Kalau basilar darah lendir dan nyeri perut, ya. Ya, ini jadi keracunannya warung makannya ternyata tidak bersih masaknya. Ternyata ada kuman Shigella masuk, dan bakteri ini berkembang biak di usus, ya. Sehingga yang makan makanan tersebut jadi timbul dysentery basilar. Tapi inkubasinya 1-7 hari. Nah, karena 1-7 hari ini sering nggak kedeteksi. Kalau yang lama-lama sulit, karena nanti dikiranya saya diare kemarin makan pedas. Nah, ternyata penyebabnya sebenarnya 2 hari sebelumnya makan di warung makan itu. Sering tidak terdeteksi kalau lebih lama, ya. Kalau ini kan ada inflamasi, ada kolitis, ya. Kolitis itu radang usus sehingga timbul darah lendir, ya. Kolera itu Vibrio cholera, ya. Dulu bikin kematian banyak karena dulu nggak ada infus, ya. Karena ini bikin dehidrasi berat. Gejalanya khas diare seperti cucian beras, ya. Obatnya gampang, tetrasiklin, ya.
3 atau 4 kali sehari pasti sembuh ya. Dan saya rasa ini juga dulu tingkat kematian tinggi karena kan pasien fasilitas pengobatan sedikit. Nah, ya kalau sekarang kan BPJS gratis, tinggal ke rumah sakit. Ya. Ini bakterinya ceritanya melepaskan enterotoksin yang disebut toksin kolera. Toksin ini menghambat absorpsi dan aktivasi ekskresi klorida sehingga terjadi akumulasi sodium klorida dalam lumen usus sehingga menarik air untuk dikeluarkan jadi diare. Inkubasinya 1-2 hari ya. Diare cairnya sangat banyak, demam dan nyeri abdomen, dan paling sering terjadi shock hipovolemik ya. Kalau sekarang ada shock hipovolemik, misalnya yang nangani PPDS terus sampai mati, wah jadi kasus. Kalau shock hipovolemik kan tidak boleh mati ya, karena bisa ditangani. E. coli ya, E. coli itu kuman hampir banyak ya di semua air minum mungkin ya. Ada namanya ETEC, enterotoxic E. coli ya. Karena dia bisa melepaskan toksin head labile dan head stable LT dan ST ya, yang menstimulasi sekresi cairan. Ya. Kalau sama E. coli ini diare lendir yang banyak. Gambarannya diare akut encer tanpa lendir dan tanpa darah dan tidak ada kram perut. Ini yang ETEC ya. Kalau enterohemorrhagic E. coli EHEC ya. Karena kolonisasi dalam kolon dan ileum. Kolon itu usus besar, ileum usus halus terminal, menghasilkan sigalactoksin yang menyebabkan inflamasi atau radang dalam usus besar. Karena ini ada radang pasti ada darah dan nyeri perut ya. Bisa terjadi namanya HUS, hemolytic uremic syndrome, tiba-tiba HB-nya turun ya, karena komplikasi EHEC. Enteropatogenik E. coli EPEC, karena kolonisasi dalam usus besar sehingga mikrofili berkurang ya. Diare dengan lendir tapi tanpa darah ya. Ada lagi enteroinvasif E. coli EIAC ya, karena menginvasi dan berkembang biak dalam mukosa kolon, mirip dengan infeksi Shigella, berarti disentri basiler, berarti darah lendir. Ya, banyak E. coli itu bikin banyak diare, tetapi kalau darah lendir kita curiga cenderung basiler. Kalau lendirnya yang lebih berlebihan, paling sering memang E. coli ya. E. coli tipe yang enteropatogenik paling sering ya. Lendir tapi tanpa darah. Tapi sebenarnya E. coli banyak strainnya, ada 4 dan ada yang darahnya juga. Brucellosis ya. Ini bakterinya menetap di hati, limfa, tulang dan menimbulkan respon inflamasi 1 minggu sampai beberapa bulan ya. Kalau seperti ini nggak bisa kedeteksi sebagai keracunan makanan ini, karena pasti orang-orang yang makan juga udah pisah. Demam, menggigil, keringetan, mialgia, atralgia, sakit kepala, anoreksi ya. Nah ini gejalanya seperti nggak khas gitu ya, jadi hati-hati juga, ini salah satu tanda brucellosis ya. Ini gejala tidak khas, bisa palor, limfadenopati, pembesaran hati, limfa, inflamasi sendi, ras, malah mirip penyakit autoimun ini. Antraks ya. Antrak itu kalau antrak itu Solo salah satu fokus ya yang maju tentang antrak. Ada Dr. Dani Redono ya, penelitiannya tentang antrak ya. Bisa pada kulit, namanya antrak cutaneus ya, dengan pusatnya hitam ya, hitam karena ada nekrosis kulitnya, jadi ada lesi kulit, tengahnya hitam ya, itu kemungkinan antraks. Hati-hati, antraks sangat menular ya. Bisa juga di paru, bisa juga di otak dan sebagainya.
diare bisa juga ya. Antara gastrointestinal gejalanya demam, mual muntah, nyeri abdomen, diare ya. Sedangkan di orofaring berupa demam, suara paru, sulit menelan. Ya, itu antraks. Ada juga di kulit sebenarnya, tapi tidak begitu menonjol kalau menurut buku ini. Amebiasis ya. Jadi trofozoitnya menginvasi mukosa usus besar dan menyebabkan ulcerasi. Nah, paling sering ini menyebabkan abses liver. Abses liver ada dua, pyogenik dan amuba. Amuba itu karena amebiasis ya. Amebiasis intestinal bisa diare ya. Ya, diarenya lendir darah. Kalau yang cuma lendir paling sering E. coli. Kalau yang lendir darah bisa basiler, bisa amuba. Kalau ada komplikasi abses berarti ada benjolan di kanan atas yang fluktuatif. Ya, ini sering ya, abses amuba sering. Giardiasis ya. Giardiasis ini kadang gejalanya cuma kembung ya. Jadi hati-hati kalau dok saya kembung udah seminggu, sudah minum obat lambung kok tidak membaik. Coba periksa feses rutin, seringkali ketemunya giardiasis ya. Obatnya gampang, metronidazole. Ya, kalau berat bisa diare, nyeri perut ya. Soalnya saya pernah ketemu pasien giardiasis diobati sembuh, nggak kembung lagi. Kalau dokter sebelumnya diagnosis dispepsi, ternyata di terapi dispepsi nggak membaik. Nah, taeniasis ya, ini ada saginata pada sapi dan solium pada babi ya. Intinya hati-hati makan yang mentah atau setengah matang ya. Kalau dimasak ya sampai matang ya. 100 cc dalam waktu 5 atau 8 menit ya. Soalnya kalau sudah masuk ya tata laksana agak sulit ya. Taenia saginata dan Taenia solium. Askariasis ini kan cacing tanah ya. Saya rasa kebangetan kalau masih ada infeksi seperti ini, berarti kan kurang bersih sekali. Ya, ini petani paling sering ya. Ya karena kotor-kotor kena tanah dan sebagainya. Bisa ke paru-paru menyebabkan batuk sesak napas dan seputum bercampur darah. Kalau di dalam usus tidak bergejala ya. Kemudian virus ya, tadi sudah disebutkan. Diare osmotik, diare cairannya banyak. Kayaknya ini paling sering ya. Demam, diare, apalagi virus corona. Jadi ada pasien diare kita harus curiga ini COVID-19 atau bukan. Karena 30% itu manifestasinya, 37% COVID-19 itu diare. Hati-hati, tanpa gejala pernafasan bisa. Ya, ini bisa ada lendir dan demam. Inkubasinya 18 sampai 17 jam. Ini untuk rotavirus, norovirus ya. Hepatitis virus A dan E ya. Kalau hepatitis virus gampang. Jadi ada nyeri tekan perut kanan atas, mata berwarna kuning, dan mual muntah. Udah, ini hepatitis virus. Nanti laboratnya ada trombositopeni dan hipoglikemi, SGPT-nya meningkat sangat tinggi. USG-nya ada gambaran bintang di langit atau star sky appearance ya. Oh iya, ini berarti hepatitis akut. Hepatitis akut ya kemungkinan besar hepatitis A. Hepatitis B apakah bisa? Bisa, cuma di bawah 1%. Pemeriksaannya pakai IgM anti HBC. Hepatitis C secara teori bisa, tetapi tidak bisa diaplikasikan karena pemeriksaan hepatitis C baru bisa dilaksanakan setelah 2 minggu. Jadi kalau hepatitis C akut berarti
Dulunya belum ada hepatitis C, terus serangan hepatitis akut, terus setelah beberapa bulan diperiksa hepatitis C positif. Nah, kita curiga ini hepatitis C akut ya. Yang fekal oral cuma A dan E ya. Hepatitis kan ada 5, A dan E. B dan C itu darah. Untuk hepatitis D itu harus ada hepatitis B-nya. Ya. Gampang kalau diagnosis hepatitis ya. Dulu kalau nggak salah di Bogor ya, KLB hepatitis, jadi banyak yang kena hepatitis A ya. Ini ya ada yang 1-6 jam, 8-16 jam, lebih dari 16 jam. Jadi kita bisa memperkirakan, oh ya ini timbul gejala 6 jam yang lalu, berarti kemungkinannya apa? Mual, muntah, diare, oh ya mungkin ini Bacillus cereus ya. Ya gitu, ini kita untuk identifikasi penyebab. Kira-kira 1-6 jam, 8-16 jam atau lebih dari 16 jam yang bisa dimasukkan. Jadi kan kita taunya, oh pasien tersebut diare, mual, muntah. Untuk cari penyebabnya ya perlu pemeriksaan lanjutan ya. Ya salah satunya ini. Ya, kalau dari melihat semuanya, gejala paling sering selain mual muntah adalah diare. Oleh karena itu kita harus membedakan diare itu non inflamatorik ya, tidak ada radangnya, paling sering enterotoksin ya, atau inflamatorik. Kalau inflamatorik berarti diare darah lendir ya, ada luka di usus, atau penetrasi ya. Penetrasi itu tipoid ya. Kalau di fesesnya nanti didapatkan sel darah putih leukosit, tapi yang mononuklear atau monosit ya. Kalau tempatnya usus halus bagian distal atau ileum ya. Kalau non inflamatorik usus halus bagian proksimal, encer dan tidak ada leukositnya karena kan ususnya baik-baik saja, tidak ada radangnya. Nah ini misalnya Vibrio cholera, E. coli, Clostridium perfringens, Cereus, Staphylococcus aureus, infeksi virus, Shigella atau Dysentery baciller ya, ataupun Salmonella. Sedangkan yang inflamatorik ya, kalau inflamatorik berarti ada darah lendir ya, bisa di usus halus, ileum atau di usus besar. Dan temuannya di feses nanti ada leukosit PMN. Bisa karena Shigella, Salmonella, E. coli atau amuba. Ini yang bakteri, misalnya Staphylococcus aureus, karena ada enterotoksin ya. Nah ini E. coli kan tidak bikin inflamasi, jadi ususnya itu baik-baik saja. Ya ini bikin muntah dan kumannya ini sebagai super antigen ya. Bacillus cereus menghasilkan enterotoksin yang dapat merangsang muntah dan diare. Keracunan karena enterotoksinnya berasal dari spora. Ini menyebabkan endotoksin. Ya. Clostridium perfringens. Ya, enterotoksinnya itu menyebabkan hipersekresi, jadi cairan di usus banyak. Dan ini menyebabkan diare ya. Diare, kekurangan cairan dan elektrolitnya. Kita detailkan yang pertama E. coli bisa enterohemorrhagic, enterotoksikenik, enteroinvasif dan enteroagglutatif, enteropatogenik dan diffusely adherent E. coli. Ya, semua yang enterohemorrhagic ini yang bikin diare darah lendir,
toksin Zika 1 dan Zika 2, dan toksin Vera 1 dan Vera 2. Sedangkan enterotoksin bisa membuat diare encer. Enterotoksinnya memproduksi head labil atau LT dan head stabil atau ST, dan keduanya ini menyebabkan ketidaksambungan, menyebabkan hipersekresi dalam usus halus ya. Yang patogenik enteropatogenik E. coli diare lendir karena mikrofili usus berkurang. Sedangkan enterohemorrhagic menghasilkan vaksin ya, menghasilkan toksin seperti toksin Zika-like toksin, dan ini membuat diare darah lendir karena ada luka di usus. Ya, masa inkubasi kalau Staphylococcus tadi 1 sampai 8 jam. Ya, terus habis makan terus diare ya, kemungkinan Staphylococcus. Bacillus cereus jika inkubasinya 2 sampai 8 jam, keluarnya berupa mutah. Jika 8 sampai 16 jam maka gejala diare ya. Ini bukan 8 tetapi 16. Clostridium perfringens gejalanya adalah diare. Ya. Kemudian E. coli colitis hemorrhagic terjadi 1 sampai 2 hari setelah makan makanan yang terkontaminasi. Hati-hati ya, E. coli banyak terdapat pada air minum ya. Jadi kalau air minum harus direbus ya. Kemudian E. coli yang etek ya. Diare setelah 2 atau 3 hari ya. Muntahnya jarang. Sedangkan pada yang epek inkubasinya 1 sampai 2 hari diare darah lendir. Sedangkan pada EHEC gejala diare bercampur darah menyerupai Shigella. Diagnosis. Nah, diagnosis ini sulit. Jadi kamu diminta menganalisis 100 orang desa yang terkena karena Shigella. Gimana cara diagnosis ya? Ya tergantung anamnesis ya. Karena nanti tergantung dari diagnosisnya. Ya ini contoh-contohnya ya. Ya. Ini diare karena keracunan, karena paling banyak tadi diare ya. Melihat tampilan klinisnya, dia hipodehidrasi atau tidak ya. Ya sebenarnya istilah dehidrasi sama hipovolemik agak sedikit berbeda. Kalau di buku PABDI disebutkan kalau hipovolemik penurunan jumlah volume di dalam usus. Di dalam vaskuler, maaf ketukar. Sedangkan dehidrasi penurunan cairan intraseluler ya. Bedanya itu. Ya intinya kalau ada diare ya berikan terapi cairan ya. Jika ada diare bisa beri antibiotik. Nah, contohnya apa? Ternyata direkomendasikan cotrimoxazole atau ciprofloxacin ya. Boleh. Norfloxacin saya rasa jarang di Indonesia. Paling sering Cotri sama Cipro. Jika diare inflamatorik maka sesuai dengan penyebabnya, apakah dia disentri basiler atau Shigella, disentri amuba atau demam tipoid ya. Botulism saya rasa kemarin sudah dibahas, tidak perlu saya ulangi. Nah ini keracunan karena bahan kimia. Paling sering apa? Merkuri, arsenik, timah, dan pestisida ya. Timah. Ya, timah itu ternyata
residunya melekat pada makanan. Bisa karena kalengnya mengandung timah, ya, atau sebab lain. Misalnya ada pabrik pengolahan timah ternyata limbahnya bocor, nah bisa menyebabkan keracunan timah. Ya, timah ini masuk ke dalam tubuh lewat diserap atau dihirup, kemudian dikeluarkan lewat urin dan feses. Nah, yang bahaya itu timah bisa berikatan dengan membran sel dan mitokondria, sehingga fosforisasi mitokondria terganggu dan gangguan terapi transportasi natrium, kalium, dan kalsium. Gambarannya sama, hampir semuanya sama ya. Nyeri perut, kalau ini ada iritabilitas ya, karena ya ada juga letargi, anoreksia, pucat, ataksia, bicara kurang jelas, nyeri sendi, neuropati perifer, gangguan memori jangka pendek, serta gangguan konsentrasi. Jadi setidaknya nanti jadi dokter umum udah tahu, ini ada pabrik timah, ternyata ini ada pasien seperti ini, jangan-jangan keracunan ini, jangan-jangan ada pembuangan limbah yang sembarangan dari pemilik pabrik ya, dan sebagainya ya. Atau jangan-jangan timahnya masak lewat air sungai, air sungainya mengandung timah karena dibuang oleh pabriknya. Ya, kadar tinggi bisa menyebabkan retardasi mental dan gagal ginjal kronik. Merkuri, hati-hati yang sering makan makanan laut ya. Ya, kalau kita makan lewat saluran cerna, merkurinya nanti diekspresikan lewat urin atau feses. Nah, keracunan terjadi karena efek lokal dan retensi dalam ginjal. Jika terhirup menyebabkan batuk, sesak napas, dan rasa tertekan atau terbakar di dada. Dan jika terlalu banyak, mual muntah, hematemesis, ya, diare, tenesmus, nyeri abdomen. Komplikasi keracunan merkuri pada paru adalah distres pernafasan, udem paru, pneumonia, lobaris, dan fibrosis, toksis neurologi, dan gangguan ginjal akut dan kolaps sirkulasi. Jadi sangat banyak ya. Dan mungkin cukup sering ya keracunan merkuri. Arsenik ya. Arsen ini juga berbahaya, bisa dari pestisida, herbisida, makanan laut ya. Patogenesisnya, arsenik inorganik ini berakumulasi dalam hati, limfa, ginjal, paru, dan saluran cerna. Meskipun cepat dibersihkan, tetapi meninggalkan residu yang menyebabkan timbunan keratin pada jaringan. Arsenik yang trivalen menghambat sulfhidril membentuk enzim. Ya, bentuk arsenik heptavalen akan berkompetensi dengan fosfat dalam hidrolisis cepat untuk berikatan dengan komponen energi seperti ATP. Ya, gambaran klinisnya mual, muntah, diare, nyeri abdomen, delirium. Ini juga sering dipakai untuk racun ya, untuk membunuh musuh. Ya, keracunan logam tadi ada 3. Ya, utamanya diagnosis apa? Ada riwayat paparan. Nah, ini kan jelas sekali. Ya, saya kerja tadi kena menuangkan saya kerja tadi terpapar sama merkuri ya. Ya. Saya kerja tensinya pecah dan merkurinya kemana-mana. Saya kerja termometernya pecah, ada merkurinya ada di mana-mana gitu. Jadi jelas ya, riwayat paparan jelas. Kalau enaknya keracunan itu riwayat paparan jelas. Yang jadi masalah adalah sudah jelas riwayat paparannya, cuma tak
kadang gejalanya yang tidak khas. Tata laksana cegah paparan berulang ya. Kalau dicurigai mansetnya yang mengandung merkuri yang bikin beracun, ya mansetnya dibuang saja ya. Kemudian dekontaminasi dengan muntah, bilas lambung, dan pemberian arang aktif. Ya ini standar keracunan ya. Penggunaan obat-obat pengikat seperti EDTA, kalsium disodium, dimercaprol, dan selanjutnya dirujuk saja ke rumah sakit tipe A karena ada kemungkinan penyakit-penyakit khusus yang belum ada obatnya. Jadi kalau yang enggak penyakit-penyakit enggak jelas dan curiga memburuk, sebaiknya segera dirujuk ke rumah sakit. Tapi sekarang di rumah sakit orang cenderung tidak mau ya, karena sering disuruh masuk COVID-19 dulu sampai terbukti tidak. Ya ini paling sering ya, kalau kerja di desa pertanian gitu, keracunan salah tulis ya, insektisida sama keracunan pestisida, bahan kimia untuk membunuh hewan pada tanaman ya. Kalau di kota seringnya karena keracunan. Ini nggak sadar ternyata diputus sama pacarnya terus minum baygon. Ya itu menyiksa diri ya. Jadi kalau diagnosis keracunan, diagnosis riwayat paparannya jelas, gambaran klinisnya jelas. Kalau keracunan ini apa? Dia ada aktivasi dari simpatis yang berlebihan ya. Jadi miosis ya, pupilnya itu kecil, miosis ya. Tata laksananya gampang ya, berikan atropin itu ya sulfas atropin ya, boleh sampai 32 ampul. Jadi kalau bradikardi maksimal 12 ampul, tapi kalau keracunan ini boleh diulang tiap 10 menit atau 15 menit, 2 ampul, maksimal 32 ampul sulfas atropin. Atropin tidak boleh diberikan single dose, jadi kalau nyuntik ya langsung 2, kalau 1 malah bikin tidak baik ya. Tata laksana gampang ya, seperti keracunan lainnya, cuma tambahan utama yaitu arang aktif, dekontaminasi, suportif, oksigen ya. Antidotum pestisida, insektisida itu atropin. Jadi diulang tiap 5 menit atau 10 menit atau 15 menit sampai midriasis ya. Kalau masih miosis berarti perlu diulang, disuntik terus ya. Ini keracunan bahan tanaman ya, neurolatirisme, keracunan jamur aflatoksin, keracunan singkong, keracunan jengkol, tempe brongkrek ya. Ini pada jamur ya, buaya. Tiba-tiba paraplegi spastik ya, disfungsi sphinkter dan gangguan sensoris. Saya pernah ketemu sekali, tapi dulu saya rujuk, kayaknya keracunan ini. Tapi ya saya juga tidak tahu ya, karena ya mirip paraplegi, tiba-tiba kita curiganya paraplegi, jangan-jangan gangguan tulang belakang gitu ya. Ternyata dia keracunan. Nah, ini membuat sisi pandang baru bagi dokter ya. Jadi tidak semua keluhan saraf itu karena gangguan stroke dan sebagainya, bisa juga keracunan seperti botulinum ya, sama. Cuma ini paraplegi ya dan spastik ya. Butuh tata laksana ya, karena bisa berbahaya, bisa mengganggu jalan napas. Aflatoksin ya, keracunan aflatoksin itu faktor risiko terjadinya hepatoma. Jadi aflatoksin ini sering pada
jamu-jamu ya. Ternyata dia jamu-jamu gendong gitu dia tidak dijemur terlalu lama sehingga timbul jamur pada empon-empon tersebut, misalnya jahe, kunir ya. Oleh karena itu hati-hati juga untuk beli jamu gendong ya. Karena salah satunya bisa menyebabkan hepatoma. Hepatoma nanti sirosis ya. Kerusakan hati kronis ya. Ini sering ya. Sering dan rata-rata hepatoma yang dari desa ya. Kalau dari kota rata-rata hepatitis B. Kalau dari desa kok saya dulu sering minum jamu, kasusnya banyak ini. Hati-hati ya. Jadi kalau masak makanan juga kalau bisa yang steril ya. Yang steril. Nah ini penyimpanan lama menyebabkan kerusakan pada bahan makanan tersebut oleh mikroorganisme dan jamur yang dapat menghasilkan aflatoksin ya. Ya ini pembuatan jamu ya paling sering. Ya ini gambarannya gastritis atau hepatitis ya. Tata laksana sama. Arang aktif, dekontaminasi, dan terapi intensif di rumah sakit. Nah singkong kenapa bahaya? Karena ada cyanida ya. Cyanida itu jadi oksigen itu punya namanya 4 tangan untuk ngikat oksigen. Oksigen. Hemoglobin itu punya tangan untuk ngikat, ada 4 tangan untuk ngikat oksigen. Nah kalau ada cyanidanya yang ikatan sama hemoglobinnya. Ya ini sama seperti keracunan karbon monoksida ya. Jadi O2-nya nggak bisa diantar, airnya dia asfiksia ya, kekurangan O2. Ya ini habis makan singkong tiba-tiba nggak sadar terus mati. Oh iya keracunan singkong berarti. Ya, sebentar ya, ada telepon. Ya, assalamualaikum dok. Nggih. Kalau saya pakai Mac screen recording dok, tapi jenengan bisa pakai Office 365. Uangnya nggak usah pakai uang dok, masa pakai uang? Oh, nggih, saya nggak ngejar juara. Zoom bisa sih disimpan. Ah, nggih. Nggih, minta dok, minta punya koas kan, punya Zoom Premium. Atau saya residen kemarin beli Zoom buat webinar 1 bulan. Ada residen Remato. Enggak dok, gampang itu dikompres. Kalau bingung nanti tak kompresin bisa dok. Saya biasa ngompres 1 giga jadi di bawah 100 mega ini masih gampang. Oke. Monggo jenengan dok. Oh, Turnitin itu yang saya sampaikan yang merah yang di blog-blog itu nanti diparafrase dok. Dibolak-balik kalimatnya di delete semua, jenengan bahasa Indonesia kan terus bahasa Inggris kan lagi, nanti gak beda. Nggih, besok kan maksimal 31 dok. Nggih. Kok Oktober dok, majunya 14 Oktober dok. Nggih, 31 September. Jurnalnya reject nanti.
Itu proceeding Scopus memang itu Turnitin sama. Kalau yang proofreading gampang dok, nanti pakai teman saya proofreadingnya. Kan minta proofreading sama Turnitin. Proofreading nanti minta ke ini teman saya di sastra Inggris ada. Nggih. Nggih, cuman iku tinggal parafrase dok. Nggih Turnitin soalnya sensitif kok. Kalau terus niku neutrofil itu sebaiknya disingkat NLR soalnya kedetek di Turnitin. Makanya iya, makanya jurnal-jurnal itu kan banyak disingkat-singkat. Nggih. Nggih dok. Nggih nanti tak Turnitin lagi. Hmm. Nggih. Nggih, napa jenengan dok, pakai kamera terus direkam jenengan presentasi niku nggih cara simpel. Cuma 6 menit tok. Pakai LCD. Nggih, pakai LCD di Anggrek 4 gampang. Nggih. Nggih, sami-sami. Salam. Ya, singkong itu bikin maaf ya. Ada telepon. Sianida ya. Sianida itu membuat oksigennya rendah. Ini waktunya habis. Ya, kalau tidak punya oksigen ya itu badan lemas. Ya, lemas, mual muntah ya. Biasanya cepat jelek, koma apatis ya. Tata laksana jika kurang dari 4 jam setelah makan singkong ya harus dicuci lambungnya atau membuat penderita muntah. Nah, diberikan namanya antidotumnya kalau sianida natrium tiosulfat 30%. Ya. Dan segera diberikan O2 ya. Nah, ini juga susah ini, enggak di semua rumah sakit ada karena kasusnya jarang. Kalau dia pingsan, kadang yang sulit itu keracunan itu sulit dideteksi ya. Kadang orang berasumsi biasa makan singkong enggak apa-apa sehingga di anamnesis kadang enggak muncul. Ya, ini pinter-pinternya kita ya. Jangan lupa menanyakan kalau ada pasien jelek tidak sadar, mual muntah sebelumnya makan makanan apa. Ya 4 jam atau 5 jam yang lalu gitu. Sesuai dengan waktu dari timbulnya gejala. Ya, jengkol. Kalau jengkol bikin apa? Asam jengkolat ya. Asam jengkolat itu kristal di ginjal. Jadi ya kolik ya. Seperti ditusuk jarum ya. Ini juga khas, hanya orang ya, ini sering terjadi. Saya juga dulu dokter umum sering ketemu ini. Saya habis makan jengkol ya, terapinya apa? Alkalinasi urin natrium bikarbonat ya. Bignat tablet ada ya, kecuali berat. Wah ini gagal ginjal ini ya, dirujuk ke rumah sakit untuk dapat terapi. Hati-hati yang suka jengkol ya. Ya, 5-12 jam bisa timbul keluhan. Tempe bongkrek ya. Ada paling sering apa? Clostridium botulinum ya. Sama seperti kemarin. Kalau Clostridium diplopia, kelemahan dari saraf ya. Ptosis strabismus ya. Kemudian ya terapinya sama, belas lambung, beri antitoksin ya. Bisa trivalen, bisa heptavalen. Di Indonesia kalau nggak salah cuma ada yang trivalen. Antitoksin botulinum. Ya. Diagnos ya itu tadi secara spesifik ya. Dari infeksi dan bisa dari toksin yang ada di dalam makanan. Nah ini secara umum ya, umum kita nggak tahu ini
ini keracunan apa. Kalau ada yang nganter, ternyata nggak ada yang nganter, ditemukan di pinggir jalan, wah tidak bisa anamnesis ini. Ya, anamnesis penting ya, di mana, kapan, dan apa yang dimakan, berapa lama waktu makanan, dan lamanya sakit, apakah makanan berbau atau berubah rasa, jangan-jangan dipelet. Nah, dipelet bisa juga ya. Apakah ada orang lain yang mengkonsumsi makanan yang sama dan sakit? Kalau ada berarti ini keracunan ya, sama-sama sakit gitu. Kalau ada yang berat, ada yang tidak, itu kan tergantung respon ya, dan tergantung jumlah yang dimakan, bisa juga. Nah, orang yang makan itu sakit atau tidak? Kalau orang itu nggak sakit ya berarti bukan makanan itu, atau bukan keracunan ya. Kemudian ada sisa makanan nggak? Jika ada sisa bisa di laboratorium toksikologi ya. Ini anamnesis umum. Kalau pemeriksaannya saya rasa banyak sekali ya. Nah, pemeriksaan sebaiknya seyogyanya mengikuti anamnesis. Anamnesisnya curiganya apa ya, pemeriksaan sesuai dengan anamnesis. Kita tidak ngoyo-woro semuanya diperiksa, tetapi saya sampaikan bahwa dari anamnesis itu sebenarnya 80%, 90% diagnosis tegak. Kecuali pasien yang tidak bisa dianamnesis. Nah, ini susah ya. Pemeriksaan mikroskopis, makroskopis, kultur, tes biokimiawi, serologi, dan tes toksikologi ya. Ya, itu penting ya. Ya, pemeriksaan rutin, feses ya. Ya, bisa kita sebagai pemeriksaan awal ya. Gram bisa juga kalau ini suatu bakteri ya. Kemudian kalau perlu toksikologi. Wah, ini benar atau tidak sih sianida? Ya, kayak dulu pernah ngetren itu apa? Munir ya, Munir dulu yang aktivis HAM. Dijajari sama ada Polikarpus, terus dia mati di bandara. Ternyata nggak ada yang tahu. Setelah diketahui dia diracun sianida. Dan sampai sekarang aktor yang memberikan racun itu nggak ketemu. Yang dikorbankan ya karena sulit nih. Ya masa kena sianida saat di pesawat. Nah, kalau nggak diracun kan tidak mungkin. Ya gitu. Terus insiden kejadian keracunan makanan ini perlu penelusuran riwayat yang teliti ya. Ya, jadi anamnesisnya kayak detektif ya, tidak hanya ini itu, tetapi perlu kita lihat tempat kejadian. Oh, habis makan mie ayam ya, kita lihat tempat cuci piringnya. Oh, tempat cuci piringnya seperti itu ya, berarti maklum saja ya, memang gara-gara itu ya. Hal yang perlu diperlakukan untuk mencari hubungan keracunan makanan dengan sampel makanan yang ditemukan di sekitar tempat terjadinya keracunan. Ya, ini kalau ada outbreak 500 orang diare, wah ini pasti keracunan ini. Dicari ternyata nggak ada yang ketemunya ternyata apa? Air pumpnya. Oh, ternyata air pumpnya ini yang mengandung E. coli ya, bisa juga. Walaupun PDAM kadang kan sudah memberikan desinfeksi, tetapi kadang mungkin E. coli-nya muncul tidak di tempat penampungan PDAM-nya, di tengah jalan bisa juga ya. Contoh sederhana. Ya, sumber makanan yang dicurigai harus kita periksa. Selain sumber makanan, bagaimana pencuciannya, bagaimana piringnya. Kemudian status kesehatan individu. Wah, ternyata dia karier tipoid dan cuci tangannya nggak bersih. Jadi habis BAB dia menyiapkan makanan sehingga tertular tipoid semua. Sanitasi, higienis atau tidak, penyimpanan makanan. Oh, ternyata penyimpanannya tidak bersih ya, bisa juga. Ada kontaminasi, airnya bersih atau tidak, tempat sampahnya bagaimana, kualitas penyimpanan makanan bagaimana. Kumpulkan sampel muntahan dan feses untuk diperiksa. Kemudian pernahkah, oh ternyata kulkasnya mati selama 10 jam ya, jadi ada bakterinya, bisa juga ya.
Ya ini tes-tes yang diperlukan ya. Misalnya kita curiga Bacillus cereus, kita harus kultur ya makanan tersebut ya. Atau kita temukan bakteri di dalam feses ya. Brucella, ada kultur darah. Ya ini banyak sekali, nanti bisa dibaca ya. Nanti saya berikan link YouTube sama link PDF materinya. Nanti bisa dicek di YouTube saya, mungkin nanti malam saya upload. Ya, ya ini Clostridium botulinum testoxin ya. Banyak sekali. Jadi banyak peluang untuk jadi soal ya. Ini sama, waktunya hampir habis ya. Ya sama ya, nanti bisa dibaca diagnosis bandingnya. Ini keracunan atau bukan? Nggak sadar. Kalau nggak sadar ya kita cari gangguan yang lain, stroke atau yang lain ya. Oh ini demamnya karena keracunan atau infeksi ya. Bisa juga gangguan endokrin, diare terus atau kencing terus, nah, ternyata dia ada neuroendokrin tumor bisa juga, atau dia ada diabetes insipidus ya. Hipotermi karena kan biasanya diare terus jadi kaki dan tangan dingin, jadi hipotermi. Hipoksia, kalau keracunan sianida kan hipoksia didinya. Psikogenik, ternyata dikira keracunan, ternyata stres. Psikosomatis bisa juga. Ya pencegahan saya rasa sudah paham semua bagaimana kita menjaga higienitas, cuci tangan, apalagi zaman pandemi sekarang ini saya rasa semuanya pasti top untuk melakukan sterilisasi diri ya. Kemudian terhadap lingkungan, nah penting juga ini ya, harusnya peran dari pemerintah dan aparat setempat ya. Kemudian terhadap host ya, host itu ya contohnya itu kalau penjual jadi yang muda itu sebenarnya kalau tipoid, kalau itu benar tipoid dilacak saja 1 minggu itu makan di mana. Oh saya makan di rumah terus, oh ya sudah, orang di rumah sekarang swab anusnya dilihat ada salmonellanya enggak, ternyata ada yang karier, oh ya udah itu berarti ketularan itu ya, berarti kita lakukan intervensi pada hostnya, kita berikan pengobatan karier tipoid dengan obat antibiotik selama 1 bulan ya. Ya ini pencegahan saya rasa sudah bisa semua. Memilih proses pengolahan makanan yang aman, memasak secara sempurna ya. Jadi kalau panas ditunggu sampai benar-benar matang ya. Ya yang sulit itu kalau kalian lihat di mana, di Jepang itu. Di Jepang itu makan ikan itu enggak dimasak, langsung diiris disajikan. Kalau enggak biasa ya muntah-muntah. Cuci tangan sesering mungkin, dapur harus bersih ya. Ya ini tata laksana ya. Suportif itu ya primary survey, secondary survey ya. CAB atau ABC gitu, nanti dilihat teorinya anestesi ya. SAGE ya, yang kedua antidot ya. Masalahnya antidot itu tergantung regennya tersedia atau tidak ya. Kalau di rumah sakit kecil ya pasti tidak punya ya, ya karena komersil kan. Kita nyimpen antidotum ternyata setahun nggak ada kasus ya, nanti jadi rusak, jarang. Gastrik dekontaminasi, jadi kalau ada curiga keracunan ya langsung pasang NGT ya. Kemudian curiganya ini keracunan jengkol, ya sudah berat kita dialisis ya, kita cuci darahnya. Kalau gejala ringan seperti gastroenteritis akut akan sembuh dengan hanya pemberian cairan dan perawatan suportif. Dan jika kita curiga ada infeksi bisa dipilih antibiotik ya.
kita lihat gejalanya. Oh ya, ini disentri basiler ya. Pilihannya apa? Cotrimoxazole. Oh, ini gejalanya kolera, kita pilih tetrasiklin ya. Oh, ini disentri amuba, kita pilih metronidazole. Ya, jadi anamnesis itu penting untuk mencari identifikasi gejala penyebab. Ya, ini algoritmanya ya. Kita curiga keracunan, ya kita periksa primary survey, aman, ada antidotum atau tidak, butuh emergensi atau tidak. Setelah itu kita identifikasi penyebab, apakah itu mikroorganisme, toksin atau zat kimia, dan terapi sesuai penyebab. Kalau tidak ada perbaikan, kita rujuk atau kita pindah ke ICU ya, karena beberapa kasus butuh ventilator ya, kalau dia mengganggu sistem saraf pusat. Kalau perbaikan ya terapi suportif aja, tidak ada terapi khusus ya. Ya, prognosis ya. Prognosis itu penting, oleh karena itu dokter umum lini terdepan di IGD atau di puskesmas, identifikasi penyebab dan terapi ya. Terima kasih. Sesi konsultasi ini silakan kalau ada pertanyaan.